Di dunia yang terlalu bising, banyak jiwa perlahan kehilangan dirinya. Semua orang ingin didengar, semua orang ingin diakui, semua orang ingin terlihat kuat. Namun semakin keras manusia berbicara, semakin jauh ia dari dirinya sendiri. Ada kekuatan yang tidak berteriak, tidak memamerkan diri, tidak mencari tepuk tangan. Kekuatan itu bernama diam. Diam bukan kelemahan, ia adalah ruang di mana jiwa berhadapan dengan bayangannya sendiri, di mana luka diakui, di mana ego dilucuti, di mana manusia berhenti mencari pengakuan dunia dan mulai mencari kedamaian batin. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa ketenangan sejati ditemukan ketika seseorang kembali ke dalam dirinya, bukan pada suara luar, tetapi pada kesadaran di dalam. Malam selalu gelap sebelum fajar, dan jiwa selalu kuat setelah belajar berdiri dalam keheningan. Hari ini kita akan menyelami 7 rahasia kekuatan diam. Bukan untuk membuatmu pasif, tetapi untuk membuatmu tak tergoyahkan. Bagian 1. Diam membuatmu menguasai diri. Kekuatan pertama dari diam adalah penguasaan diri, dan penguasaan diri adalah fondasi dari seluruh kebijaksanaan. Manusia yang tidak mampu menguasai dirinya akan selalu menjadi budak keadaan. Ia terseret oleh pujian, ia hancur oleh hinaan, ia naik karena tepuk tangan, ia jatuh karena cibiran. Hidupnya seperti daun kering yang diterbangkan angin opini, tidak pernah benar-benar berdiri di atas kehendaknya sendiri. Dalam ajaran Marcus Aurelius terdapat pengingat yang tajam bahwa kita tidak dikacaukan oleh peristiwa, melainkan oleh penilaian kita terhadap peristiwa itu. Dan penilaian itu lahir dalam sepersekian detik sebelum kita bereaksi. Di ruang yang sangat sempit, itulah diam menjadi penjaga. Diam memberi jarak antara rangsangan dan respons. Diam memperlambat api sebelum menjadi kebakaran. Ketika seseorang merendahkanmu, egomu ingin membalas. Ketika seseorang menuduhmu, hatimu ingin membela diri. Ketika seseorang memprovokasi, darahmu ingin mendidih. Tetapi diam menahan tanganmu. Diam menahan lidahmu. Diam menahan ledakan yang bisa menghancurkan harga dirimu sendiri. Dan disitulah kemenangan pertama terjadi, bukan kemenangan atas orang lain, melainkan kemenangan atas dirimu sendiri. Menguasai diri bukan berarti tidak merasakan apa-apa, bukan berarti menjadi batu tanpa emosi. Justru sebaliknya, kamu merasakan semuanya dengan sangat sadar, kamu menyadari amarah yang naik perlahan, kamu menyadari panas di dada, kamu menyadari pikiran yang ingin menyerang balik, tetapi kamu memilih untuk tidak tunduk pada dorongan itu. Kamu menjadi pengamat bagi emosimu sendiri, bukan budaknya. Sebagian besar manusia hidup dalam mode reaksi. Mereka seperti tombol yang mudah ditekan. Satu kalimat cukup untuk mengubah suasana hati mereka. Sepanjang hari, satu komentar cukup untuk menghancurkan kepercayaan diri mereka. Satu kesalahan kecil cukup untuk membuat mereka merasa tidak berharga. Mereka tidak sadar bahwa selama orang lain bisa mengendalikan emosinya, selama itu pula kebebasan mereka dirampas. Diam memutus rantai itu, diam mengatakan pada dunia bahwa kamu tidak bisa dipermainkan dengan mudah. Diam menunjukkan bahwa harga dirimu tidak bergantung pada opini yang berubah-ubah. Diam adalah benteng yang tidak terlihat, namun kokoh, tidak keras, tetapi tegas. Bayangkan sebuah situasi. Seseorang di depan, banyak orang mencoba menjatuhkanmu. Ia berbicara dengan nada meremehkan. Ia berharap kamu terpancing. Ia berharap kamu kehilangan kendali, karena ketika kamu kehilangan kendali, ia merasa menang. Tetapi kamu memilih diam, kamu menatap dengan tenang. Kamu tidak terburu-buru membela diri. Kamu tidak terbakar oleh hinaan itu. Kamu biarkan kata-katanya jatuh di tanah tanpa kamu pungut. Di saat itu, kamu sedang berdiri lebih tinggi darinya. Penguasaan diri adalah bentuk kekuatan paling murni. Tidak terlihat, tidak dipuji, tidak dirayakan, tetapi sangat menentukan arah hidupmu. Seseorang yang mampu mengendalikan dirinya dalam situasi sulit akan mampu mengambil keputusan yang lebih jernih. Ia tidak akan menikah karena emosi sesaat. Ia tidak akan berhenti dari pekerjaan karena amarah. Ia tidak akan menghancurkan relasi karena ego. Ia tidak akan merusak masa depan karena reaksi sesaat. Diam juga melatih kesabaran, dan kesabaran adalah kekuatan yang jarang dimiliki di zaman serba cepat ini. Dunia menuntut respons instan, balasan instan, opini instan,
kemarahan instan. Namun diam menolak tuntutan itu, diam memilih waktu yang tepat, diam menunggu hingga badai emosi mereda, diam memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk berbicara. Semakin sering kamu memilih diam dalam momen-momen panas, semakin kuat otot pengendalian dirimu. Pada awalnya terasa berat, terasa seperti menahan ledakan di dada. Terasa seperti kalah, terasa seperti membiarkan dirimu diinjak, namun perlahan kamu akan menyadari sesuatu yang dalam. Kamu tidak kalah, kamu justru tidak terlibat dalam permainan yang kotor. Penguasaan diri melalui diam adalah latihan spiritual. Ia membentuk karakter, ia membentuk integritas, ia membentuk pribadi yang tidak mudah diguncang. Dan ketika badai kehidupan datang lebih besar dari sekadar hinaan, ketika kehilangan, kegagalan, pengkhianatan menghantam hidupmu, kamu sudah terlatih untuk tidak panik, kamu sudah terbiasa menahan diri, kamu sudah terbiasa berpikir sebelum bereaksi, disitulah kamu menjadi kokoh. Bagian 2. Diam membuat pikiranmu tajam. Rahasia kedua dari diam adalah ketajaman pikiran. Kebisingan adalah musuh dari kedalaman. Terlalu banyak berbicara membuat pikiran dangkal. Terlalu sering bereaksi membuat nalar tumpul dalam hiruk-pikuk suara. Kebenaran sering tenggelam. Epictetus pernah mengingatkan bahwa manusia memiliki 2 telinga dan 1 mulut agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tetapi kebanyakan manusia justru melakukan sebaliknya. Mereka lebih sibuk menyiapkan jawaban daripada memahami, lebih sibuk membela diri daripada menyimak, lebih sibuk tampil pintar daripada benar-benar belajar. Dia mengubah posisi itu. Dia membuatmu hadir sepenuhnya. Ketika kamu tidak terburu-buru berbicara, kamu mulai memperhatikan detail kecil. Nada suara seseorang yang berubah, ekspresi wajah yang tidak selaras dengan kata-katanya, jeda sebelum ia menjawab pertanyaan. Kamu mulai membaca apa yang tidak diucapkan, dan seringkali yang tidak diucapkan lebih jujur daripada yang diucapkan. Pikiran yang tajam lahir dari pengamatan yang dalam, dan pengamatan yang dalam lahir dari keheningan. Ketika kamu diam dalam percakapan, kamu memberi ruang bagi informasi untuk masuk utuh, tidak terpotong oleh egomu, tidak dibelokkan oleh keinginan untuk terlihat benar. Banyak konflik terjadi bukan karena perbedaan pendapat, tetapi karena tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Masing-masing ingin didengar, masing-masing ingin menang. Dalam kondisi seperti itu, percakapan berubah menjadi medan perang dan kebenaran menjadi korban. Namun ketika satu pihak memilih diam dan mendengar, dinamika berubah, ketegangan mereda, dan pemahaman mulai tumbuh. Diam juga mempertajam refleksi diri. Ketika kamu menyendiri dalam sunyi, tanpa notifikasi, tanpa distraksi, tanpa suara dunia, pikiranmu mulai berbicara. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kamu hindari muncul ke permukaan. Apa yang sebenarnya kamu kejar? Mengapa kamu merasa tidak cukup? Apa yang membuatmu marah? Apa yang membuatmu takut? Dalam keheningan itu, kamu mulai mengenal dirimu sendiri. Ketajaman pikiran bukan hanya tentang kecerdasan logis, tetapi tentang kejernihan melihat realitas apa adanya, tanpa dramatisasi, tanpa ilusi, tanpa pembenaran berlebihan. Diam membantu kamu memisahkan fakta dari asumsi, peristiwa dari interpretasi, kenyataan dari cerita yang kamu ciptakan di kepala. Dalam dunia yang penuh opini, kemampuan untuk berpikir jernih adalah kekuatan langka. Banyak orang terombang-ambing oleh berita, oleh tren, oleh komentar orang lain. Mereka menyerap semuanya tanpa filter. Pikiran mereka penuh, tetapi tidak dalam, penuh suara, tetapi miskin makna. Diam adalah proses penyaringan. Ia menyaring mana yang penting dan mana yang tidak, mana yang layak dipikirkan, dan mana yang harus dilepaskan. Semakin sering kamu melatih diam, semakin kamu mampu melihat pola. Kamu melihat pola dalam perilaku manusia, pola dalam kegagalanmu sendiri, pola dalam keputusan yang berulang. Dan ketika kamu melihat pola, kamu mendapatkan kekuatan untuk mengubah arah. Kamu tidak lagi terjebak dalam siklus yang sama. Diam adalah laboratorium batin, tempat pikiran diuji, dipertanyakan, diperhalus, dan diperkuat. Ia membuatmu tidak mudah tertipu oleh kata-kata indah, tidak mudah tergoda oleh emosi sesaat, tidak mudah hanyut oleh mayoritas. Kamu mulai berdiri di atas pemahamanmu sendiri. Dan pada akhirnya, pikiran yang tajam memberi kamu satu hadiah besar, ketenangan dalam mengambil keputusan. Kamu tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi panik, tidak lagi takut ketinggalan. Kamu memilih berdasarkan pertimbangan, bukan tekanan, berdasarkan nilai,
bukan dorongan sesaat. Diam bukan kekosongan. Diam adalah ruang tempat kebijaksanaan tumbuh. Dan semakin dalam keheningan yang berani kamu masuki, semakin tajam pula pikiran yang akan kamu miliki. Bagian 3. Diam menyimpan energi. Setiap kata adalah energi, setiap reaksi adalah pengeluaran tenaga, setiap perdebatan yang tidak perlu adalah kebocoran kekuatan batin. Banyak manusia merasa lelah bukan karena pekerjaannya terlalu berat, melainkan karena ia terlalu banyak merespons hal yang tidak penting. Ia menjelaskan dirinya pada orang yang tidak berniat memahami. Ia membela dirinya pada orang yang sudah memutuskan untuk tidak percaya. Ia meladeni provokasi yang sebenarnya tidak layak mendapatkan perhatiannya. Diam adalah cara menjaga kebocoran itu. Diam seperti bendungan yang menahan arus agar tidak terbuang sia-sia. Ia mengumpulkan kekuatan yang seharusnya hilang dalam percakapan kosong, dalam komentar sinis, dalam perdebatan tanpa arah. Semakin sering kamu memilih diam dalam situasi yang tidak bernilai, semakin utuh energimu untuk sesuatu yang lebih besar. Seneca mengingatkan bahwa hidup ini singkat, dan sebagian besar waktu kita terbuang bukan karena takdir, tetapi karena kelalaian kita sendiri. Kita membuang waktu untuk hal remeh, kita membuang perhatian pada opini yang tidak membangun, kita membuang tenaga untuk membuktikan diri pada orang yang bahkan tidak peduli pada pertumbuhan kita. Dan tanpa sadar kita kehabisan daya sebelum mencapai tujuan. Energi batin adalah sumber daya yang terbatas. Ia tidak terlihat, tetapi menentukan kualitas hidupmu. Ketika energimu terkuras oleh kemarahan, kamu sulit berpikir jernih. Ketika energimu terkuras oleh kecemasan, kamu sulit bertindak berani. Ketika energimu terkuras oleh konflik kecil, kamu tidak memiliki sisa untuk membangun mimpi besar. Diam melindungi sumber daya itu. Banyak orang terjebak dalam kebutuhan untuk selalu menanggapi. Mereka merasa jika tidak menjawab, maka mereka kalah. Jika tidak membela diri, maka mereka lemah. Jika tidak ikut bersuara, maka mereka tidak dianggap. Padahal seringkali kemenangan terbesar justru ada dalam penolakan untuk terlibat. Tidak semua pertempuran layak dimenangkan, karena tidak semua pertempuran layak diikuti. Diam adalah strategi, ia bukan pelarian. Ia adalah keputusan sadar untuk tidak menyanyiakan tenaga pada hal yang tidak membawa pertumbuhan. Ketika seseorang menyindir, kamu bisa memilih untuk tidak menjadikannya pusat perhatianmu. Ketika seseorang memancing debat, kamu bisa memilih untuk tidak memberikan panggung. Dengan begitu, kamu menyimpan energimu untuk belajar, untuk berkarya, untuk memperbaiki diri. Perhatikan bagaimana orang yang terlalu banyak bicara, seringkali kelelahan, wajahnya tegang, pikirannya penuh, emosinya mudah naik turun. Ia sibuk mengomentari hidup orang lain, sibuk membela citranya sendiri, sibuk mengoreksi hal yang sebenarnya tidak berdampak pada masa depannya. Sementara orang yang mampu diam tampak lebih utuh, lebih stabil, lebih terkendali, karena energinya tidak tercerai-berai. Diam juga mengajarkan disiplin. Ia melatihmu untuk menahan dorongan berbicara hanya demi memuaskan ego. Ia melatihmu untuk bertanya sebelum bereaksi. Apakah ini penting? Apakah ini bernilai? Apakah ini sejalan dengan tujuanku? Jika jawabannya tidak, maka diam menjadi pilihan yang kuat, bukan lemah. Semakin dewasa seseorang, semakin selektif ia menggunakan energinya. Ia tidak lagi ingin terlihat benar di setiap situasi. Ia tidak lagi ingin menang di setiap diskusi. Ia tidak lagi ingin menjadi pusat perhatian. Ia memilih fokus pada apa yang membangun jiwanya, pada apa yang memperkuat karakternya, pada apa yang mendekatkannya pada tujuan hidupnya. Dia membuat hidupmu lebih efisien, lebih terarah, lebih bersih dari gangguan. Ia seperti menyapu ruang batin dari kebisingan yang tidak perlu, sehingga kamu memiliki ruang untuk berpikir, untuk merencanakan, untuk bertindak dengan penuh kesadaran. Dan ketika tiba saatnya kamu harus berbicara, kata-katamu memiliki bobot, karena ia lahir dari energi yang terjaga, bukan dari emosi yang meledak. Dalam jangka panjang, orang yang mampu menyimpan energi melalui diam akan melaju lebih jauh. Ia tidak kehabisan tenaga di tengah jalan. Ia tidak terbakar oleh konflik kecil. Ia tidak terhenti oleh drama sepele. Ia bergerak perlahan namun konsisten, dan konsistensi itulah yang membangun kekuatan sejati. Bagian 4. Diam membuatmu sulit dibaca.
Dalam dunia yang penuh strategi dan kepentingan, keterbacaan adalah kelemahan. Semakin mudah seseorang membaca reaksimu, semakin mudah ia memanipulasimu. Jika ia tahu apa yang membuatmu marah, ia akan menekan titik itu. Jika ia tahu apa yang membuatmu takut, ia akan memainkan ketakutan itu. Jika ia tahu apa yang membuatmu haus pujian, ia akan mengendalikannya. Diam menutup pintu akses itu. Diam tidak memberikan reaksi yang mudah ditebak. Diam tidak memperlihatkan seluruh isi pikiranmu. Diam menciptakan ruang yang tidak bisa dimasuki sembarang orang, dan dari situ muncul aura keteguhan yang sulit digoyahkan. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui terlalu banyak tentang apa yang menguasai batin kita, karena ketika batin kita dikuasai oleh sesuatu, kita menjadi rapuh. Diam membantu menjaga kedaulatan itu. Ia membuatmu tidak memamerkan luka, tidak mengumbar rencana, tidak membuka seluruh strategi hidupmu pada dunia yang belum tentu tulus. Banyak orang berbicara terlalu cepat tentang mimpi mereka, tentang rencana mereka, tentang langkah mereka. Sebelum semuanya matang, mereka mencari validasi, mereka mencari pengakuan, mereka ingin dipuji sebelum bekerja, dan tanpa sadar mereka membuka celah bagi keraguan, kritik, bahkan sabotase. Diam melindungi proses, ia membiarkan sesuatu tumbuh dalam sunyi sebelum diperlihatkan. Sulit dibaca bukan berarti tertutup secara emosional, bukan berarti dingin tanpa perasaan, tetapi berarti terkendali. Kamu tidak menunjukkan kemarahanmu dengan ledakan. Kamu tidak menunjukkan kekecewaanmu dengan keluhan panjang. Kamu tidak menunjukkan ketakutanmu dengan kepanikan. Kamu memprosesnya di dalam. Kamu mengolahnya dengan kesadaran, sehingga orang lain tidak mudah memanfaatkan celah emosimu. Dalam negosiasi hidup, baik dalam pekerjaan, pertemanan maupun hubungan, orang yang tenang dan tidak mudah ditebak seringkali memiliki posisi lebih kuat karena ia tidak terburu-buru mengungkapkan sikapnya. Ia mendengar lebih dulu, ia mengamati lebih dulu, ia membiarkan pihak lain membuka dirinya sepenuhnya, sementara ia tetap stabil, tetap terkendali, tetap membaca situasi. Diam juga menciptakan wibawa, bukan wibawa yang dibangun oleh suara keras atau sikap dominan, melainkan wibawa yang lahir dari ketenangan ketika seseorang berbicara seperlunya dan memilih diam pada saat yang tepat. Orang lain akan lebih berhati-hati di hadapannya, karena mereka tidak bisa dengan mudah memancing reaksi, tidak bisa dengan mudah mengendalikan suasana. Orang yang terlalu mudah dibaca seringkali menjadi korban permainan sosial. Ia mudah tersinggung, mudah tersanjung, mudah terpancing. Emosinya seperti buku terbuka, dan dunia tidak selalu ramah pada keterbukaan yang tanpa batas. Diam adalah pagar yang melindungi taman batinmu dari tangan yang tidak bertanggung jawab. Semakin kamu melatih diam, semakin kamu mengenal dirimu sendiri. Dan semakin kamu mengenal dirimu sendiri, semakin kamu tidak perlu memamerkan apapun. Kamu tidak perlu menunjukkan bahwa kamu kuat, karena kekuatan itu terasa tanpa perlu diumumkan. Kamu tidak perlu mengatakan bahwa kamu sabar, karena kesabaran itu terlihat dalam sikapmu. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu cerdas, karena keputusanmu mencerminkannya. Sulit dibaca berarti memiliki kedalaman seperti laut yang tampak tenang di permukaan, namun menyimpan arus kuat di dalamnya. Orang lain mungkin melihat ketenanganmu sebagai kelemahan, tetapi mereka tidak tahu kedalaman yang kamu jaga. Mereka tidak tahu pertimbangan panjang yang kamu lakukan sebelum bertindak. Mereka tidak tahu kekuatan yang sedang kamu bangun dalam sunyi. Dan pada akhirnya, dia menjadikanmu pribadi yang tidak mudah dikendalikan oleh dunia luar. Karena pusat kendalimu berada di dalam, bukan di tangan orang lain, bukan di opini orang banyak, bukan di pujian atau celaan, melainkan pada kesadaranmu sendiri. Dan itulah kekuatan yang membuatmu berdiri tegak di tengah dunia yang terus mencoba membaca, menilai, dan mengatur hidupmu. Bagian 5. Dia menumbuhkan kedalaman jiwa. Jiwa tidak tumbuh di tempat yang bising. Ia tidak berkembang di tengah sorotan yang terus-menerus. Ia tidak matang dalam keramaian yang sibuk mencari pengakuan. Jiwa tumbuh dalam keheningan, dalam ruang yang tidak dipenuhi suara orang lain, dalam waktu ketika seseorang berani duduk sendirian bersama pikirannya sendiri. Banyak manusia takut pada diam, karena dalam diam tidak ada distraksi, tidak ada hiburan, tidak ada pelarian.
yang ada hanya dirinya sendiri, dan seringkali dirinya sendiri adalah hal yang paling ia hindari. Luka yang belum selesai, rasa bersalah yang belum diakui, ketakutan yang belum diberi nama, penyesalan yang ditekan dalam-dalam, semua itu muncul ketika dunia menjadi sunyi. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia harus mampu masuk ke dalam dirinya sendiri dan menemukan tempat yang tenang di sana. Karena tidak ada tempat yang lebih damai daripada batin yang terlatih, tetapi untuk mencapai tempat itu dibutuhkan keberanian. Keberanian untuk tidak lari, keberanian untuk melihat bayangan diri sendiri tanpa topeng. Diam adalah cermin, dan tidak semua orang siap bercermin. Dalam keheningan kamu mulai melihat motifmu yang tersembunyi. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua kebaikanmu murni, tidak semua ambisimu sehat, tidak semua kemarahanmu benar. Kamu mulai membedakan antara prinsip dan ego, antara harga diri dan kesombongan, antara ketegasan dan keras kepala. Kedalaman jiwa lahir dari proses pengamatan itu, bukan dari pujian, bukan dari status sosial, bukan dari validasi publik. Seseorang bisa terkenal namun dangkal, bisa dipuji namun kosong, bisa dikelilingi banyak orang namun tidak mengenal dirinya sendiri. Kedalaman tidak ditentukan oleh seberapa keras suara seseorang, tetapi oleh seberapa jujur ia terhadap dirinya saat tidak ada yang melihat. Dalam diam kamu belajar menerima bahwa kamu tidak sempurna, menerima bahwa kamu pernah salah, menerima bahwa kamu memiliki sisi gelap, dan penerimaan itu bukan kelemahan, melainkan fondasi pertumbuhan, karena hanya yang diakui yang bisa diperbaiki, hanya yang disadari yang bisa diarahkan. Seneca mengingatkan bahwa kita harus menyediakan waktu untuk diri sendiri, bukan untuk memanjakan ego, tetapi untuk memeriksa hidup, untuk menilai apakah langkah kita selaras dengan nilai yang kita yakini. Tanpa momen refleksi, hidup berjalan otomatis, hari demi hari berlalu tanpa arah yang jelas, keputusan diambil karena dorongan, bukan kesadaran. Dia memperlambat hidup, dan dalam perlambatan itu muncul kejelasan. Kamu mulai bertanya bukan hanya apa yang kamu inginkan, tetapi mengapa kamu menginginkannya, bukan hanya kemana kamu pergi, tetapi siapa yang kamu jadikan dirimu dalam perjalanan itu. Pertanyaan-pertanyaan itu membentuk kedalaman, membentuk karakter yang tidak mudah goyah. Orang yang dalam jiwanya tidak mudah terombang-ambing oleh tren. Ia tidak mudah iri oleh pencapaian orang lain. Ia tidak mudah panik ketika tertinggal, karena ia memiliki pusat. Ia tahu apa yang penting baginya. Ia tahu apa yang tidak sejalan dengan nilai hidupnya, dan pengetahuan itu lahir dari waktu panjang dalam diam. Kedalaman juga melahirkan empati. Ketika kamu berani menyelami luka dan kelemahanmu sendiri, kamu menjadi lebih lembut pada kelemahan orang lain. Kamu tidak lagi cepat menghakimi, tidak lagi cepat menyimpulkan, karena kamu tahu betapa rumitnya batin manusia. Dia membuatmu memahami bahwa setiap orang membawa pertarungan yang tidak terlihat. Semakin sering kamu memasuki keheningan, semakin kamu berdamai dengan dirimu, dan kedamaian itu terpancar tanpa perlu diumumkan. Ya, terlihat dalam cara kamu berbicara, dalam cara kamu mendengar, dalam cara kamu mengambil keputusan. Kamu tidak lagi bereaksi secara berlebihan karena kamu telah mengenal badai di dalam dirimu sendiri dan belajar menenangkannya. Kedalaman jiwa adalah kekuatan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa diperoleh secara instan. Ia dibangun perlahan, dalam malam-malam sunyi, ketika kamu memilih merenung daripada mengeluh, ketika kamu memilih memperbaiki diri daripada menyalahkan keadaan, ketika kamu memilih bertanggung jawab daripada mencari kambing hitam, dan semua itu terjadi dalam diam. Bagian 6, diam adalah bentuk kematangan. Tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua opini perlu diluruskan, tidak semua kesalahpahaman perlu diperbaiki saat itu juga. Salah satu tanda kedewasaan adalah kemampuan memilih pertempuran, bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa energi dan waktu terbatas. Anak kecil ingin selalu menang, ingin selalu didengar, ingin selalu dibenarkan. Ia menangis ketika tidak dipahami, ia marah ketika tidak diikuti, ia merasa dunianya runtuh ketika keinginannya ditolak. Banyak orang tumbuh secara usia, tetapi tidak secara emosi. Mereka masih membawa kebutuhan untuk selalu diakui, selalu dibenarkan, selalu menjadi pusat. Diam memotong kebutuhan itu. Diam mengajarkan bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh seberapa cepat kamu membalas,
bahwa martabatmu tidak bergantung pada seberapa keras kamu berbicara, bahwa kedewasaan terlihat dari kemampuan menahan diri, bukan dari kemampuan mendominasi percakapan. Epictetus menekankan bahwa ketika seseorang menyinggungmu, yang benar-benar mengganggumu bukanlah ucapannya, melainkan penilaianmu terhadap ucapan itu. Kematangan berarti menyadari hal ini, menyadari bahwa kamu memiliki kendali atas makna yang kamu berikan pada peristiwa, dan dia memberi ruang untuk memilih makna yang lebih bijak. Orang yang matang tidak tergesa-gesa membela diri. Ia tahu bahwa waktu seringkali menjadi pembela terbaik. Ia tahu bahwa tidak semua tuduhan perlu dijawab, karena karakter akan berbicara lebih lantang daripada argumen. Ia tahu bahwa berdebat dengan orang yang tidak berniat memahami hanya akan menurunkan dirinya ke tingkat yang sama. Diam dalam kematangan bukan pasif, bukan menyerah, bukan apatis, melainkan aktif menahan diri, aktif memilih respons yang lebih tinggi, aktif menolak untuk terseret dalam drama yang tidak produktif. Ia adalah bentuk kekuatan yang terkendali, bukan ledakan yang liar. Semakin dewasa seseorang, semakin ia nyaman dengan ketidakpahaman orang lain terhadap dirinya. Ia tidak lagi merasa harus menjelaskan setiap keputusan, tidak lagi merasa harus memuaskan semua ekspektasi. Ia memahami bahwa tidak mungkin membuat semua orang setuju, dan menerima kenyataan itu adalah kebebasan. Kematangan juga terlihat ketika seseorang mampu diam saat benar dan tetap diam saat salah. Saat benar ia tidak sombong, saat salah ia tidak defensif. Ia mau mendengar kritik tanpa merasa hancur. Ia mau mengakui kesalahan tanpa merasa harga dirinya runtuh. Dia memberinya waktu untuk mencerna, untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki. Dalam konflik, orang yang matang seringkali menjadi penyeimbang. Ia tidak menambah api dengan emosi. Ia tidak memperkeruh suasana dengan kata-kata tajam. Ia memilih jeda, dan jeda itu seringkali menyelamatkan hubungan, menyelamatkan keputusan, menyelamatkan masa depan yang mungkin hancur oleh satu kalimat yang tidak terkontrol. Diam adalah bahasa orang yang telah melewati banyak hal. Ia tidak lagi terkejut oleh perilaku manusia, tidak lagi mudah tersinggung oleh perbedaan, tidak lagi mudah terprovokasi oleh ejekan, karena ia tahu bahwa setiap orang bertindak sesuai tingkat kesadarannya, dan memahami itu membuatnya lebih tenang. Pada akhirnya, kematangan adalah tentang stabilitas, tentang tidak mudah naik turun oleh keadaan, tentang tidak mudah berubah arah karena opini, tentang tetap berdiri pada nilai tanpa harus memaksakan orang lain mengikuti, dan diam adalah fondasi dari stabilitas itu. Ia menjaga agar kata-kata tidak mendahului kebijaksanaan, agar emosi tidak mendahului pertimbangan. Orang yang matang tidak perlu membuktikan dirinya setiap saat. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu apa yang ia perjuangkan. Ia tahu apa yang pantas diperjuangkan. Dan dalam pengetahuan itu, ia menjadi tenang. Dan dalam ketenangan itu ia menjadi kuat. Bukan karena dunia mengakuinya, tetapi karena ia telah mengakui dan menguasai dirinya sendiri dalam diam. Bagian 7. Diam mendekatkanmu pada kebebasan batin. Kebebasan yang sejati bukanlah kebebasan melakukan apa saja, bukan kebebasan berbicara tanpa batas, bukan kebebasan mengikuti setiap dorongan hati. Kebebasan sejati adalah kebebasan dari keterikatan yang menguasai batinmu, kebebasan dari kebutuhan untuk selalu dipuji, kebebasan dari ketakutan untuk ditolak, kebebasan dari kecemasan terhadap penilaian manusia. Sebagian besar manusia merasa dirinya bebas, tetapi sebenarnya terikat pada opini, terikat pada validasi, terikat pada citra yang ingin dipertahankan. Ia tersenyum karena ingin diterima, ia berbicara karena takut diabaikan, ia marah karena harga dirinya terusik, ia gelisah karena membandingkan dirinya dengan orang lain, dan semua itu terjadi karena batinnya belum merdeka. Diam adalah pintu menuju kemerdekaan itu, karena dalam diam kamu berhenti mengejar suara luar, kamu berhenti berusaha mengendalikan bagaimana orang lain melihatmu, kamu berhenti membuktikan sesuatu pada dunia yang tidak pernah benar-benar puas, kamu menarik pusat kendali kembali ke dalam dirimu sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa manusia terganggu bukan oleh peristiwa, melainkan oleh penilaiannya terhadap peristiwa itu. Jika kamu menganggap hinaan sebagai ancaman, kamu akan tersiksa. Jika kamu menganggap kritik sebagai kehancuran, kamu akan marah. Tetapi jika kamu mampu memberi makna yang berbeda, kamu tidak lagi menjadi budak keadaan. Dia memberimu ruang untuk memilih makna itu,
dengan sadar. Kebebasan batin lahir ketika kamu tidak lagi bereaksi otomatis, ketika ada yang meremehkanmu dan kamu tidak langsung terbakar, ketika ada yang tidak menyukaimu dan kamu tidak merasa runtuh, ketika ada yang meninggalkanmu dan kamu tidak kehilangan dirimu sendiri, kamu tetap utuh, tetap berdiri, tetap bernapas dengan tenang, karena nilai dirimu tidak diletakkan di tangan orang lain. Dia mengajarkanmu untuk tidak menggantungkan harga diri pada suara dunia. Ia mengajarkanmu untuk menemukan nilai dalam tindakan yang selaras dengan prinsipmu sendiri, bukan dalam tepuk tangan, bukan dalam jumlah pengikut, bukan dalam pengakuan yang sementara, tetapi dalam integritas yang konsisten. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kebahagiaan hidup tergantung pada kualitas pikiranmu. Jika pikiranmu dipenuhi kebutuhan akan persetujuan, kamu akan terus gelisah. Jika pikiranmu dipenuhi ketakutan akan penolakan, kamu akan terus cemas. Tetapi jika pikiranmu terlatih untuk berdiri sendiri, kamu akan menemukan ketenangan yang tidak mudah diguncang. Dalam diam kamu belajar melepaskan kebutuhan untuk selalu benar, melepaskan keinginan untuk selalu menang, melepaskan obsesi untuk selalu terlihat baik di mata semua orang. Dan setiap kali kamu melepaskan satu keterikatan, kamu merasakan ruang yang lebih luas di dalam dadamu, napas yang lebih lapang, pikiran yang lebih ringan. Banyak penderitaan lahir dari keterikatan. Keterikatan pada hasil, pada harapan, pada citra diri, pada ekspektasi orang lain. Kamu ingin dihargai oleh semua orang. Kamu ingin diakui oleh semua pihak. Kamu ingin hidup sesuai standar yang terus berubah. Dan ketika kenyataan tidak sejalan dengan keinginan itu, kamu kecewa. Kamu marah, kamu merasa gagal. Padahal akar penderitaan itu adalah keterikatan yang tidak kamu sadari. Diam membantumu melihat akar itu. Dalam keheningan kamu menyadari betapa banyak keinginan yang sebenarnya tidak perlu, betapa banyak ambisi yang lahir dari perbandingan, betapa banyak kecemasan yang muncul, karena kamu menaruh nilai dirimu pada hal yang berada di luar kendalimu, dan kesadaran itu adalah awal pembebasan. Seneca menulis bahwa orang yang paling berkuasa adalah orang yang berkuasa atas dirinya sendiri, bukan atas orang lain, bukan atas keadaan, bukan atas nasib, tetapi atas batinnya, atas penilaiannya, atas responsnya, dan kekuasaan itu hanya bisa dicapai ketika seseorang mampu berhenti sejenak dalam diam sebelum bertindak. Kebebasan batin juga berarti menerima kenyataan apa adanya, menerima bahwa tidak semua orang akan menyukaimu, menerima bahwa tidak semua usaha akan berhasil, menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, menerima bahwa dunia tidak selalu adil. Penerimaan ini bukan pasrah tanpa usaha, melainkan pengakuan jujur terhadap batas kendali. Dan dari pengakuan itu lahir ketenangan. Ketika kamu tidak lagi melawan hal yang tidak bisa kamu ubah, energimu tidak lagi habis untuk protes batin. Kamu mengarahkannya pada apa yang bisa kamu kendalikan, pada pikiranmu, pada sikapmu, pada tindakanmu. Dan disitulah kamu merasakan kebebasan yang tidak bergantung pada situasi. Dia membuatmu tidak tergesa mengejar validasi, tidak panik ketika sendirian, tidak gelisah ketika tidak dipuji. Kamu nyaman dengan dirimu sendiri. Kamu tidak membutuhkan keramaian untuk merasa berarti. Kamu tidak membutuhkan sorotan untuk merasa hidup. Kamu menemukan cukup dalam kesederhanaan batin. Kebebasan batin adalah ketika kamu bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah yang berlebihan, ketika kamu bisa berjalan menjauh dari hal yang tidak sehat tanpa takut kehilangan pengakuan, ketika kamu bisa memilih jalan yang sunyi meskipun tidak populer, karena kamu tahu bahwa kesetiaan pada prinsip lebih penting daripada persetujuan massa. Diam adalah latihan harian menuju kebebasan itu. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak membalas hinaan, kamu sedang memutus satu rantai. Setiap kali kamu tidak terpengaruh oleh pujian berlebihan, kamu sedang melepaskan satu ikatan. Setiap kali kamu memilih ketenangan daripada drama, kamu sedang melangkah lebih dekat pada kemerdekaan batin. Pada akhirnya, kebebasan batin bukan berarti hidup tanpa masalah, bukan berarti tanpa kritik, bukan berarti tanpa kehilangan, tetapi berarti tetap tenang di tengah semuanya, tetap utuh di tengah perubahan, tetap jernih di tengah kekacauan, dan semua itu berakar pada kemampuan untuk diam, untuk berhenti, untuk menyadari bahwa pusat hidupmu ada di dalam, bukan di luar. Dan ketika seseorang benar-benar merdeka dalam batinnya, dunia tidak lagi memiliki kuasa untuk menghancurkannya,
Opini tidak lagi menjadi penjara, penolakan tidak lagi menjadi ancaman, kesendirian tidak lagi menjadi ketakutan. Ia berjalan dengan tenang, berbicara seperlunya, bertindak dengan sadar, dan dalam keheningan itulah ia menemukan kekuatan terbesar. Kebebasan yang tidak terlihat, tetapi tak tergoyahkan. Pada akhirnya dunia akan tetap berisik, orang-orang akan tetap berbicara, penilaian tidak akan pernah berhenti. Namun sekarang kamu tahu, kekuatan sejati tidak lahir dari suara yang keras, melainkan dari jiwa yang tenang. Dalam diam kamu menemukan kendali. Dalam diam kamu menemukan kedalaman. Dalam diam kamu menemukan kebebasan yang tidak bisa dirampas siapapun. Biarkan dunia berteriak. Kamu tetaplah kokoh dalam keheninganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap detik yang kamu dengarkan membawa ketenangan dan kekuatan dalam hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya.